Sekarang masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Monggo ke chat atau raise hand nggih, Bapak Ibu. Khususnya untuk rekan-rekan operator ini karena menyangkut aplikasi. Ini ada yang masuk chat privat. Mungkin saya unmute saja ini deh. Ibu atau Bapak ini Hadi Lestari dari SDN 3 ngepeh atau ngepeh ini Pak Amirul. Ya, langsung aja ya. Langsung. Orangnya ya. Monggo Bapak atau Ibu ini saged di mute. Hadi Lestari. Halo. Halo, Bu. Oh, Bapak. Monggo Pak Hadi, pertanyaannya Pak Hadi. Iya. Mohon maaf. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya khususnya Pak Amirul terkait aplikasi PMT ini yang 2020. Kebetulan untuk kecamatan kita atau beberapa di Kabupaten Nganjuk, khususnya di kecamatan kami itu yang saya tanyakan intinya yang perlu penegasan itu dalam pengisiannya offline survei dengan desktop itu suatu kewajiban atau pilihan. Itu yang pertama seperti itu. Terus apakah ada kendala-kendalanya nanti apabila menggunakan desktop? Kenapa? Karena mulai dari kita ada di sesi yang pertama dulu itu ataupun di grup-grup yang lain itu semuanya rata-rata menggunakan offline survei. Diharapkan menggunakan offline survei. Sementara offline survei kan kita tahu sendiri bahwa banyak mengalami kendala. Apalagi kita misalkan yang mewakili di sini menyampaikan ke teman-teman disarankan diwajibkan menggunakan offline survei. Terus kemudian pada saat sudah mengisi offline survei, guru-guru itu sudah mau bekerja sama ataupun semuanya bisa bekerja sama mengisi dengan sulitnya download instrumennya tadi, setelah diisi, namun di-upload itu tidak terbaca. Nah, jadi otomatis jadi bumerang bagi kita, diseneni bahasanya, didukani, dikira awake dhewe kuwi tidak bisa katakanlah nanti tiba gak kena. Tadi katanya disuruh menggunakan offline survei seperti itu. Nah, tapi setelah kejadian itu ya kita nggak berani, kita minta kepastiannya. Offline survei itu suatu kewajiban atau pilihan. Nah, terus kemarin di progres pengiriman Pak Amirul itu saya nggak tahu, khususnya di kecamatan saya itu dan punya saya kirim, saya kebetulan menggunakan 100% menggunakan offline survei. Itu saya kirim progresnya katakanlah lebih baru dibandingkan ada beberapa teman yang kayaknya kok tidak ada yang menggunakan offline survei, ada yang enggak. Tapi di progres itu persentasenya ternyata apakah 100%-nya itu karena menggunakan offline survei atau bagaimana. Padahal saya mengirimnya atau beberapa teman saya mengirimkannya itu lebih katakanlah lebih baru dibandingkan yang sudah dulu seperti itu. Terima kasih Pak Amirul. Ya, terima kasih ya Pak Haji dari Nganjuk ya. Untuk metode pengisian ya itu offline survei tadi minta kepastian apakah itu wajib offline survei atau semacam pilihan ya. Sebenarnya tetap kita diizinkan oleh pihak LPMP saja untuk melakukan pengisian dengan desktop. Ya, jadi intinya itu memang ada dua pilihan. Yang pertama menggunakan aplikasi offline survey atau desktop. Ya, jadi ini merupakan pilihan ya, Pak. Jadi ya, tidak wajib semua harus offline survey. Mengingat mungkin keterbatasan daripada Bapak Ibu guru kita karena mungkin bila menggunakan HP dirasa tulisannya terlalu kecil atau mungkin kesulitan dalam mendownload instrumen, maka tetap diperbolehkan melakukan pengisian langsung ke desktop. Tapi sangat di sini ada tentunya kelebihan daripada aplikasi offline survey ini adalah dia itu memiliki file. Jadi di mana nanti
misalkan terdapat masalah di laptopnya operator ya, mungkin sebelum sampai selesai tiba-tiba laptopnya katakan bermasalah, tidak bisa, kemudian harus install ulang atau ganti laptop gitu ya. Nah, dengan memiliki file dari aplikasi Open Surface, maka keuntungannya kita tinggal mengupload lagi ya. Sedangkan kalau kita di desktop itu kan kita tidak punya data backup. Jadi kalau terdapat masalah di desktop ya sudah hilang semuanya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini pilihan dan kelebihan daripada aplikasi Open Surface yaitu tadi kita memiliki file yang sewaktu-waktu bila dibutuhkan dapat kita tinggal mengupload. Ya. Untuk progres pengiriman ya, untuk pengolahan data di server itu tergantung juga dari server ya Pak. Jadi mungkin Bapak sudah mengirimkan tapi di sana belum muncul. Nanti silahkan dikirim lagi gitu ya. Nah, dikirim lagi dan pastikan 100% itu di aplikasi lokalnya ya Pak, dicek dulu masing-masing responden itu per responden ya. Di Bapak mungkin ini sebagai operatornya ya, nanti kan bisa login dengan operator, kemudian memilih menu tukar pengguna dari seluruh pengguna tadi yang telah mengisi di Open Surface ya, baik itu di Open Surface ataupun di desktopnya tadi, dibuka dulu, kemudian dikandidatkan ya Bapak. Yang coba dipilih sebagai kandidat. Ya. Kan ada di manajemen pengguna itu di pengaturan terus cari namanya, tetapkan sebagai kandidat. Oke. Jadi setelah ditetapkan kandidatnya nanti dibuka lagi sama Bapak di aplikasi desktop Bapak dengan tukar pengguna nama Bapak Ibu guru tadi, kemudian diklik menu di situ hitung kemajuan total ya. Dilihat, dicek apakah proses pengisiannya sudah selesai semua atau belum. Kemudian dicek itu kan muncul ya beberapa ada 8 standar kalau kepala sekolah, kalau guru tinggal 5 standar ya. Di per standar itu kan ada rincian dan lanjutkan. Silakan diklik di rinciannya, dibuka, pastikan semua itu sudah tidak ada lagi silang merah ya. Karena apabila sebenarnya ya kelewat satu saja ya, satu pertanyaan itu di persentasenya muncul 100. Tapi kalau dengan teliti di jumlah pertanyaan di atasnya itu di perstandar ada misalkan 166 per 166. Jadi ya, pernya itu harus sama. Kalau kita 165 per 166 itu sudah warna hijau sebenarnya. Tapi bila angkanya itu selisih satu, berarti harus kita klik di rinciannya mana yang terlewat. Gitu. Memang sekilas kalau kita lihat, sudah hijau semua. Nah, kemarin di pengalaman saya setelah saya teliti ada yang 165 per 166. Jadi mereka kelewat satu jawaban. Nanti silakan nanti kalau memang terjadi itu ya kelewat jawaban itu sebenarnya kan proses dari pengisian ini wajib dilakukan oleh responden sendiri. Jadi meskipun mengerjakan di laptop, itu Bapak ya guru yang bersangkutan itu biar mengisi sendiri. Nah, nanti Bapak sebagai operator tinggal memantau setelah Ibu tadi menyatakan selesai, dicek, dihitung semua kemajuannya per standar tadi, dipastikan semuanya sudah sama. Apabila ada yang mengerjakan di Open Survey, kemudian dengan upload, di situ ada pertanyaan yang terlewat, ya. Nah, untuk melengkapi itu nanti juga harus responden sendiri, ya. Karena kita diharapkan itu data itu valid dari responden sendiri. Jadi bukan berarti wah kurang satu dua harap dewe seperti itu ya. Nah, nanti dipastikan dulu ditanya respondennya pertanyaan ini jenengan belum, silahkan dilengkapi diselesaikan itu lewat langsung di desktop. Ya. Jadi pertanyaan tadi wajib atau pilihan, jawabannya itu adalah pilihan. Ya. Itu mengakomodasi bagi Bapak Ibu yang posisinya saat ini masih bekerja dari rumah. Ini kan tidak memungkinkan untuk hadir ke sekolah. Nah, jadi silahkan kerjakan di Open Survey, nanti tinggal kirim. Tetapi bila kesulitan, kita tetap bisa pakai isi langsung di desktop. Itu gitu, Pak. Ya. Nah, yang saya maksud berapa persen, persentase itu progres pengiriman itu bukan di Nyun Sewu, bukan di lokalnya atau bukan di desktopnya, melainkan di webnya, Pak. Oke, di progres pengiriman Bapak sudah selesai, tapi di sana belum 100% gitu ya isinya. Selisihnya kita ambil contoh saja, itu ada yang mengirim 31 Oktober dan ada yang baru mengirim
sekitar 12 November. Itu selisihnya kan begitu banyak ya. Tetapi persentasenya yang 100%-nya itu adalah yang 12 November. Yang 100% itu adalah 12 November. Yang jadi pertanyaan yang saya tadi, yang pertama karena offline survei dengan desktop kan sebuah pilihan, tapi di progres pengiriman webnya itu ternyata yang mengirimkan lewat offline survei itu kok 100%-nya itu lebih dulu. Apakah itu karena kita menggunakan offline survei, ataukah memang servernya, atau memang bagaimana? Yang pasti yang sudah 100% di situ adalah yang saya tahu sendiri itu tidak hanya satu lembaga. Ada beberapa lembaga yang menggunakan offline survei langsung 100% gitu ya. Betul, Pak. Iya. Nah, terus sementara offline survei sendiri itu juga sangat kesulitan kita menyampaikan ke teman-teman setelah mengerjakan ternyata di-upload pun pernah blank, nggak ada jawabannya. Itu juga ya mau nggak mau kita disalahkan, ya sudah gunakan lagi, install lagi, kerjakan lagi dengan berat hati seperti itu. Tapi rada beban kita mengatakan gosok aja hapus lagi. Ya. Nah, Aming, mungkin dicek kembali yang dimaksud mungkin ketika selesai mengisi offline survei itu, file hasil isiannya itu diberikan ke operator baru diunggah ke aplikasinya, atau maksudnya langsung diunggah ke web itu? Itu kok kayaknya rancu tadi yang dikonfirmasi Pak Aming. Pak Fadila, sudah. Jadi kita sudah mengirimkan dari offline survei ke operator sekolah, kemudian diupload, otomatis kan sudah terbaca 100%. Ada yang 100%, ada yang tidak terbaca. Itu apabila menggunakan offline survei. Tetapi yang saya tanyakan tadi, 100% di progres pengiriman itu bukan di aplikasinya, melainkan di webnya PMP. Jadi kalau panjenengan nanti membuka progres pengiriman di Provinsi Jawa Timur misalkan, itu nanti ada yang sudah 100%, ada yang belum. Padahal yang belum itu pengirimannya lebih dulu. Sangat jauh. Soalnya tadi 31 Oktober sampai 12 November. Yang 12 November. Jadi gini Pak Hadi, melihatnya kan setelah upload di lokalnya itu, kemudian kan disinkron dengan web. Nah, kan ditelusuri dulu masalahnya pada saat upload di lokalnya atau sinkron dengan web PMP-nya. Kan ini harus dipastikan dulu permasalahannya kurangnya di mana. Nah, ada baiknya itu mengecek yang upload yang di lokalnya setelah mengisi offline survei seperti yang dikatakan Pak Aming tadi. Walaupun itu tertera hijau, kalau itu isiannya ada satu saja yang belum terisi, itu akan berpengaruh terhadap persentasenya. Begitu Pak Hadi. Sehingga ketika diunggah ke web, ya tidak akan mencapai 100% karena ada yang belum terisi. Karena itu dipastikan semua butir isian pertanyaan itu sudah terisi semua yang di offline survei. Berarti artinya senajan hijau berarti belum tentu semuanya terisi ya Pak ya? Iya, kemungkinan kan banyak kemungkinan Ya. Pak Hadi. Ya, begitu. Dan tadi Pak Amirul juga ngendikan, nek belum selesai, maka tidak ada menu sinkronisasi. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Fatima. Ya, monggo dilanjut Bu Maya, mungkin yang lain. Itu ada lagi Pak Aming yang di chat Pak Aming. Masih kesulitan untuk ambil instrumen dari offline survei. Oke. Atau mungkin kalau beliaunya ada, biar menyampaikan langsung aja Pak, enak kalau sama orangnya ada. Ini Pak Fadila yang kesulitan untuk mengambil instrumen di offline survei atas nama Sinten nggih? Pak Andika Bagus. Andika Bagus. Oke. Andika Bagus. Halo Pak Andika. Saged bergabung bersama kami? Bisa, Bu. Nggih, monggo Pak Andika, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, kalau memang tadi itu saya menanggapi dari Pak Hadi, memang permasalahan kami saat di lapangan kemarin itu banyak yang belum bisa mengunduh
instrumen dari offline survei. Karena setiap kita unduh pasti nanti banyak yang error. Dan lain juga ada yang sudah masuk ternyata saat mau ngisi ngisi instrumen tulisannya kecil-kecil. Setelah itu tidak bisa di next karena biasanya kan per lembar itu jadi satu sampai memanjang ke bawah. Nah, ada lagi kapan hari itu kami coba mengisi satu sekolahan itu menggunakan di desktop. Ternyata di desktop itu sudah merasa terisi semuanya, tapi melihat di instrumennya masih belum terisi semuanya. Monggo, saya minta solusinya bagaimana. Terima kasih. Ya, Pak Andika ya, makasih ya. Ini satu persatu ya. Yang pertama tadi adalah kesulitan untuk mendownload instrumen ya. Ya, mohon dimaklumi juga karena web yang namanya untuk download instrumen itu kan per guru ya Pak. Ya, jadi yang menyerbu itu satu Indonesia ya. Jadi jumlah pengaksesnya itu kan langsung dari guru, tentunya lebih banyak dibandingkan kalau yang mengakses itu sekedar operatornya saja ya. Jadi solusinya untuk sebenarnya sudah ada ya, dari yang pertama kita masukkan alamat URL in1 itu ya, in1.pmp.kemdikbud.go.id, kemudian garis miring kode jenjang, username dan password. Kemudian kita sudah tambahkan lagi cara dengan mengunduh melalui langsung di web PMP. Ya, mudah-mudahan nanti dengan adanya penambahan jalur-jalur ini dapat mengurangi kesulitan dari Bapak Ibu dalam proses mendownload instrumen. Kemudian yang kedua tadi instrumennya berhasil tapi tulisannya kecil-kecil gitu ya. Jadi di layar HP udah HP-nya kecil dibagi lagi setengah gitu ya Pak ya. Tidak full ya. Nah, itu memang ada beberapa rekan yang mengalami seperti itu. Itu solusinya di survei-nya tadi nggih Pak, di aplikasi tadi silakan dipilih menu kelola ya. Kelola survei, di situ nanti tinggal kita pilih itu refresh ya Pak, tinggal kita pilih di kelola survei. Setelah kita klik kelola survei, di situ akan muncul tombol yang namanya refresh ya, itu akan memuat ulang tampilan daripada aplikasi Open Surface. Oke. Jadi itu tampilannya saja yang belum sempurna, sebenarnya instrumennya sudah masuk, untuk tampilannya perlu kita klik kelola survei terus refresh ya. Kemudian tadi di desktop isiannya belum 100 gitu ya Pak, yang ketiga tadi pertanyaannya. Pak Andika. Halo, Pak Andika. Silakan lagi coba. Sudah di-unmute, ya, monggo. Oh iya, Ya. Jadi kemarin itu kita kasih solusi untuk mengisi menggunakan desktop. Ternyata setelah diisi semuanya beberapa guru itu sudah mengisi semuanya. Saya bahkan melihat itu memang sudah terisi semuanya. Tetapi saat melihat di isian kuesioner itu belum bisa hijau, belum bisa 100%. Ya, itu misalkan ya kita bicarakan dulu yang per gurunya ya. Per gurunya itu kita lakukan masing-masing guru ya Pak, hitung kemajuan ya. Dalam warna hijau seperti saya sampaikan tadi, diteliti lagi di situ perbandingan angka dari terjawab dengan jumlah soal ya. Pasti kan ada 166 per 166, berarti sudah semua. Terus per 94 itu dipastikan itu angkanya sudah sama. Jadi seperti pengalaman saya kemarin juga gitu, ngecek itu ada satu terlewat tapi warnanya hijau. Jadi tetap munculnya ya 100 tapi ada kelewat tadi satu pertanyaan. Jadi mohon dipastikan di tiap butir standar tadi jumlah pertanyaan terjawab per jumlah soal itu sudah sama. Ya. Dihitung per responden ya. Dan untuk satu sekolah itu kita hitung dulu per respondennya dulu ya. Per responden masing-masing responden yang sudah dikandidatkan tadi kita hitung semuanya dulu. Baru gitu kita masuk kepada menu operator menghitung kemajuan satu sekolah. Ya. 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 Pak bagus ya. Sudah? Oke. Ya. Sudah cukup jelas ya Pak Andika, bagus. Oke.
Ini mungkin ada pertanyaan yang mirip-mirip ini Pak Amirul dari Pak Didik mengenai sinkronisasi. Pak Didik SDN 3 Slaten. Halo Pak Didik, saged di unmute? Nggih. Halo. Oke. Monggo Pak Didik pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, di sini saya mewakili Kecamatan Banyuwangi khususnya yang terjadi di Kecamatan Banyuwangi, salah satu sekolah itu sudah 100% semua mengerjakan. Akan tetapi ketika sudah berhasil kirim ke PMP sinkron, itu terdetek 75% gitu untuk respondennya. Padahal jumlah yang kenyataannya di respondennya itu memang minim sekali, Bu. Nah, itu yang pertama. Terus yang berikutnya, Oke, saya tanggapi aja dulu. Mungkin tadi sempat menyebutkan respondennya minim itu apakah dalam artian jumlahnya itu di bawah minimal yang ditentukan, Bapak? iya benar Pak, di bawah jumlah minimalnya Bapak. Jadi kan kalau guru 8 itu di sekolah tersebut baru ada 7 Pak. Ya. Itu pun sudah untuk akun kepala sekolahnya kita kerjakan untuk PTK. Gitu. Padahal kalau akun kepala sekolah itu kan untuk KS-nya kan kerjakan di akun operator. Jadi akun kepala sekolahnya kita gunakan untuk yang guru. Ya, kemudian untuk responden kepala sekolah sendiri juga sudah diisi, Pak? Sudah Pak, sudah Pak. Operator ya. Sudah. Ya, berarti karena memang kurang kurang 2 ya. Iya. Oh, kurang 1 ya. Berarti guru kan baru 7 guru sama 1 kepala Ya. sekolah, kurang 1 ya. Ya, terus ini sempat saya baca di yang kedua pengiriman sudah 100% tapi belum terdetek gitu ya. Iya, yaitu yang Memang pada saat pertama. ini itu masih ini ya Pak. Untuk pertama dari segi aplikasi ya. Dari segi aplikasi kita pada saat ini memang masih fokus pada pengisian ya. Pengisiannya saja, sedangkan rapot mutu kan juga belum bisa, nanti masih kita nunggu pet ya. Jadi tahapan sinkron yang kita lakukan di periode saat ini itu lebih cenderung pada proses pengamanan data, Bapak. Jadi kalau Bapak sudah melakukan sinkronisasi, nanti di saat muncul pet, apabila ada masalah di laptop, itu Bapak sudah aman, jadi tinggal melakukan registrasi dengan private, jadi data Bapak sudah aman. Jadi untuk sinkron saat ini masih tahap pengamanan data. Sedangkan untuk proses pengolahannya nanti akan mengangkat file ya database dari Dapodik yang ada di laptop itu nanti akan terbaca dengan pad, nanti akan diolah dan baru nanti bisa muncul dihitung rapotnya. Jadi untuk saat ini memang kita fokus dulu pada progres pengisian. Jadi selamat juga ya buat Bapak ya, sudah menyelesaikan pengisian pakai Revit. Ya. Oh baik Bapak, yang kedua Bapak, ini kita sudah 100%. Terus kemudian responden penentuan minimalnya sudah kita memenuhi. Kemudian ketika itu tidak terdetek di webnya. Belum Itu muncul. bagaimana lebih ini Bapak? Pada proses sinkronisasinya sudah muncul peringatan berhasil gitu atau mungkin karena ini pengalaman dari rekan ini agak lama, akhirnya sudah ditutup gitu saja. Oh sudah berhasil Bapak. Sudah muncul ya? Sudah berhasil, sudah muncul sinkron berhasil. Kemudian kita sinkron lagi kan pengiriman jawabannya kan otomatis 0. Kalau awalnya 4.000 sekian, kemudian sudah terkirim di PMP pusatnya, ketika kita sinkron lagi kan pasti 0 itu. Itu tetapi di webnya PMP itu sekolah tersebut belum terdetek, belum kirim, artinya masih tanda strip gitu Bapak. Mohon solusinya Bapak. Padahal kalau itu registrasinya tarik lokal ya Pak? Registrasinya sudah ada rekaman loh Pak di sana supaya itu kirim gitu, tapi keterangannya kirim tapi responden 0 gitu ya. Tadi belum muncul sama sekali gitu ya, kayak ada tim pada saat proses review juga nggak muncul ya.
Iya, di webnya PMP itu jadi masih kalau kita lihat progres PMP-nya itu masih kosong, masih belum terbaca gitu loh. Takutnya ketika ada eh, problem di laptop, kemudian kita install ulang, takutnya nanti malahan ngerjakan ulang. Jadi kita masih tidak berani. Jadi kita biarkan dulu. Oke, Ini. coba gini saja Pak ya, mungkin mungkin satu jawaban dari salah satu responden, utamanya kepala sekolah ya, mungkin ada yang dirubah, jadi biar terdapat perubahan di aplikasi EDS-nya, nanti dilakukan sinkron ulang ya. Oke. Ya, nanti untuk kita pancing adanya perubahan data, gitu intinya. Seperti kita mengerjakan dapodik itu loh Pak, kalau data di info GTK atas nama ini tidak berubah-ubah, kita pancing sedikit perubahan, itu biasanya langsung terdetek. Oke. Coba Biasanya berapa lama, Pak? untuk Ngeceknya itu, Pak? progres memang ini ya, untuk progres di PMP itu memang ya, variatif ya, macam-macam juga karena di sana semua tim itu saat ini juga masih fokusnya pada pengembangan aplikasi ya Bapak, jadi ya mohon maaf untuk proses responnya agak lambat gitu ya. Iya, iya, iya. Ya baik Bapak, terima kasih. Mungkin nanti Ya, kita sampaikan ke teman-teman yang ada di Kecamatan Banyuwangi. Oke, nah, sudah cukup jelas ya ini penjelasannya tadi Pak Didik. Dan selanjutnya ini Pak Amirul, pertanyaan yang ada di kolom chat kurang lebih sama ini mengenai responden. Jumlah responden yang kurang dan sekaligus ini mengenai beberapa guru yang namanya tidak muncul setelah registrasi. Pak Arief Mulyo Krisnomo, di unmute Bapak? Ya. Oke, monggo pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum, saya dari SD Ngerojokan, Kabupaten Nganjuk. Ini untuk registrasi, kemarin ada beberapa teman yang sudah nyoba, itu registrasi dengan dari aplikasi Dapodik itu kan laptopnya sudah jadi satu dengan PMP itu, terus registrasinya menggunakan yang Dapodik itu Pak. Tapi beberapa gurunya ada yang tidak muncul sebagai responden. Mohon sarannya, apakah harus tambah manual atau bagaimana? Terima kasih. ya terima kasih Pak Arief ya. Ya, tempat saya nggak muncul gambarnya Pak Iya Arief. Pak. Gini Pak ya, untuk registrasi dengan Dapodik. Bentar. Nah, gini Pak Arief kan enak lihat orangnya kayak. Pak Arief kan registrasinya pakai tarik data Dapodik, kemudian disebutkan tadi beberapa nama guru tidak muncul di kandidat EDS-nya ya. Pada dasarnya kan yang muncul di kandidat EDS itu ada data guru yang telah muncul juga di Dapodik. Coba jangan buka di pengaturan Dapodiknya ya, di pengaturan Dapodik, kemudian cek di manajemen pengguna Bapak ya. Di manajemen pengguna itu kalau beliaunya tidak ada, otomatis juga tidak akan tampil di EDS. Atau apabila ada nama tetapi di situ ada amplop silang merah, itu juga tidak terbaca. Jadi yang terbaca itu hanya yang warna hijau dan sudah pasti ada di aplikasi Dapodik. Kemudian untuk melakukan tambah manual itu tidak bisa Bapak ya. Aplikasi EDS tidak memfasilitasi untuk tambah pengguna ya. Kalau jalan di situ muncul tambah penggunanya itu peran bukan guru tapi komite, sedangkan komite itu tidak perlu mengerjakan. Ini silakan dicek dulu Pak di Dapodiknya ya, di pengaturan, kemudian manajemen pengguna di situ ada nggak yang tadi dimaksud yang tidak muncul itu guru atas nama siapa, di situ ada atau enggak. Kalau ada cek depannya itu merah, silang merah atau sudah centang hijau. Karena dari pengalaman rekan kemarin, ternyata memang benar dicek di Dapodiknya, memang di manajemennya tidak muncul, padahal sudah melakukan verifikasi akun ya. Sudah verifikasi akun, tapi di Dapodiknya saja tidak muncul, apalagi di EDS. Jadi solusinya kalau memang di manajemen pengguna Dapodik itu belum muncul atau masih silang merah, sementara sudah melakukan verifikasi akun, maka silakan aplikasi Dapodiknya itu diinstal ulang, Mbak. Install ulang pakai registrasi Grabbil
yang online aja ya registrasinya. Kalau Dapodiknya pakai yang online, nanti data perubahan yang kemarin sudah dilakukan verifikasi tapi belum turun ke lokal Dapodik, nanti biar turun baru nanti tarik data lagi ya EDS-nya dari ini. Gimana Pak? Udah ada muncul di situ, muncul enggak yang tadi enggak ada tadi Dapodiknya? Halo. Pertanyaan titipan Pak soalnya. Nanti Oke. Ya nanti ya silakan dicek di Dapodiknya ya. Kemarin kebanyakan seperti itu, di Dapodiknya ternyata memang tidak muncul. Jadi silakan di-uninstall dulu Dapodiknya, kemudian dilakukan dengan pet terbaru, dipastikan Dapodiknya berfungsi dengan baik, melakukan sinkronisasi, baru ditarik dari EDS-nya ya. Untuk tambah manual tidak bisa, ya itu ya. Ya. terus Oke. sekalian tanya lagi boleh Pak? Ada. Ya. Oh ya boleh. Ya. Monggo Pak Arif, ada Ini tanya kan lagi. misalkan nanti kita sudah mengerjakan, sudah selesai, terus ditunggu biasanya kan beberapa hari setelah sinkron, apakah nanti jika kita pindah laptop menggunakan registrasi prefil dari PMP, apakah itu sudah otomatis masuk atau gimana Pak? Ya, kalau sudah berhasil Misalkan. sinkron, di sana misalkan sudah muncul ya bisa. Atau Bapak kalau mungkin takut nanti terlanjur diinstal ulang terus nggak muncul ya, jangan diinstal dulu, coba dulu download preview dimasukkan ke laptop yang lain gitu. Atau juga kita pakai pengamanan data lokal ya, backup lokal yang pakai servis itu sudah bisa ya Pak. Servisnya PMP sama PMP DP itu dimatikan, kemudian kita buka folder C, ambil data base PMP, data web sama web servernya itu kita amankan dulu. Nanti bila terjadi kendala itu tinggal kita refreshkan. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Iya, monggo yang sudah cukup jelas ini, nggih. Baik, pertanyaan selanjutnya ini mirip ini Pak. Nggih, Pak Arif. Dari Pak Catur Jatmiko, setelah registrasi ada beberapa guru yang namanya tidak muncul sebagai responden. Dan ada guru yang sudah pensiun muncul sebagai responden. Mohon solusinya. Pak Amirul pripun, ini saya unmute beliau langsung atau langsung dijawab saja? Iya, monggo terserah gimana. Hampir sama ya sebenarnya itu ya. Hampir sama sebenarnya ya. Oke, intinya kalau kita data gurunya tidak muncul, silakan dicek terlebih dahulu di Dapodiknya, ini di manajemen pengguna Dapodik. Ya. Terus kemudian bila tidak muncul di Dapodiknya, berarti kita install ulang Dapodiknya. Kemudian untuk kasus yang masih menampilkan data guru pensiun ataupun meninggal, itu nanti akan teratasi dengan PET ya. Ini sudah dicoba teman-teman, itu untuk kasus yang data pensiun yang masih muncul itu nanti akan terselesaikan dengan PET, nanti sudah hilang dengan sendirinya. Atau mungkin Bapak juga bisa yang pensiun itu langsung saja di manajemen pengguna EDS-nya, di kandidat itu langsung dihapus saja, enggak apa-apa. Ya, monggo Bu. Oke, sampun nggih. Ada pertanyaan lagi dari Pak Novi Santoso dan Bapak Jeffrey Pak Pranata ini. Mirip pertanyaannya Pak. Bagaimana dengan responden yang kurang dari 9? Apakah ada efek dari responden yang kurang tersebut? Dan dari Pak Jeffrey ini, kenapa jumlah responden yang ada di aplikasi PMP lebih sedikit dari yang ada di aplikasi Dapodik? Kurang dari 9. Oke, ya. Saya ini nih. Pak Jeffrey. Pak Jeffrey. Halo Pak Jeffrey. Iya, Bu. Sangat di-unmute Pak Jeffrey. Monggo, pertanyaannya. Jadi begini Bu, pada waktu di aplikasi Dapodik, itu jumlah respondennya, PTK-nya itu berjumlah 1 kepala sekolah, 6 guru kelas, dan 2 guru mata pelajaran. Setelah sinkron, terus membuka aplikasi EDS-nya, tarik data, di situ cuma muncul hanya 7 respondennya Bu. Respondennya tinggal 7. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bapak tadi, katanya suruh uninstall lagi Dapodiknya, kalau sudah berwarna hijau berarti sudah masuk. Ya sudah jelas tadi Bu, sudah jelas. Kan hampir sama pertanyaan saya itu Bu.
Iya, mungkin ada yang lain lagi Pak Jeffrey. Kalau Sampun, yang sampun, itu Pak. sudah jelas. Sampun, matur nuwun. Sudah cukup jelas nggih berarti Pak Jeffrey. Nggih, tadi sudah Ya, dijelaskan hampir masalahnya sama. mirip-mirip memang ini. Nggih, Nggih. nggih. Pak Mirul, ini pertanyaan dari Pak Novi Santoso. Bagaimana dengan responden yang kurang dari 9? Apakah ada efek dari responden yang kurang tersebut? Oke. Pak Novi. Halo Pak Novi. Pak Novi Santoso, monggo Pak Novi. Ya. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini Bapak, untuk lembaga yang memang kondisi realnya itu kurang dari jumlah minim, itu bagaimana? Terus untuk dari lembaga itu apakah ada efek-efek mungkin rapor mutunya tidak tampil atau gimana, itu mohon petunjuk. Terima kasih sebelumnya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Novi ya. Untuk responden ya, untuk ketentuan responden adalah SD 6 guru kelas ditambah 2 guru penjas dan PJ agama dengan kepala sekolah. Ini SD ya Pak ya? Siap. Ya. Itu adalah jumlah responden minimal bagi sekolah menengah ke atas nih Pak, level menengah ke atas. Jadi yang tersedia guru jumlah banyak. Akan tetapi bila suatu sekolah tersebut itu memang hanya terdapat 4 atau 5 guru, maka yang diwajibkan ya hanya guru tersebut saja. Jadi sejumlah guru yang ada, cukup guru dan kepala sekolah. Kemudian kalau memang tidak punya guru PJOK dan guru agama juga tidak perlu mengisi. Meskipun nanti di situ mungkin di kandidat responden muncul juga nama penjaga, kasus ya di sekolah. Ya, betul. Penjaganya malah ada gitu Pak ya? Ya, betul. Jangan penjaganya disuruh ngisi Bapak, ya. Siap. Tidak perlu ya. Jadi cukup gurunya saja, yang penjaga tidak boleh, yang tidak di luar ketentuan. Sementara apakah itu nanti ada dampaknya, nah, efeknya bagi sekolah itu sebenarnya tidak ada ya Pak, karena itu potret ya. EDS 2020 itu potret nanti bagi pemerintah nanti akan memantau dari situ. Oh ternyata di sekolah ini kita kekurangan guru gitu ya. Makanya kita tidak ada menu untuk menambahkan guru di EDS. Jadi biar tahu daerah mana yang ada kekurangan guru. Jadi jangan yang bukan guru terus mengisi untuk memenuhi responden itu tidak perlu. Untuk guru sebenarnya ada, hanya saja belum tidak masuk dapodik. Iya betul, belum masuk ke dapodik. Memang yang berhak mengisi itu hanya guru yang masuk dapodik, entah itu PNS meskipun non PNS, tapi kalau sudah masuk dapodik itu boleh. Kalau tidak masuk dapodik, realnya itu ada guru tapi non PNS dan tidak masuk dapodik, itu juga tidak boleh mengisi. Siap. Enggak, nanti kan kita itu pembagiannya. Jadi 7 nanti ya hasilnya ya jumlahnya yang 7 itu yang rata-rata, bukan kok nanti yang mengerjakan cuma 7 orang terus dibagi 9, enggak gitu ya Pak. Oke, nah, masalah ya. Sesuaikan dengan kondisi real ya. Siap, harus sesuai kondisi real. Karena itu potret ya Pak. Siap. Terima kasih petunjuk. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Maya. Bapak. Ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir ini Pak. Untuk siang ini dari Pak Catur lagi nih. Mengenai file DB ditolak oleh aplikasi desktop pada saat unggah file. Muncul peringatan file telah dimodifikasi. Halo Pak Catur Datmiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Di tempat saya ada kejadian seperti itu. Solusinya gimana gitu? Ya untuk file dari aplikasi Open Surface itu kalau kita menginginkan adalah file Excel, jadi bisa dibuka, diapa-apakan gitu ya. Akan tetapi file dari aplikasi Open Survey itu ada larangannya ya Pak. Jangan dibuka ya. Dibuka saja itu sudah mendeteksi termodifikasi. Jadi file dari kiriman guru langsung kita buatkan folder, langsung kita upload, tidak boleh dibuka ya. Itu dianggap memodifikasi.
Jadi dibuka saja, ngabar gitu ya Pak, ya, nggak boleh. Terima kasih. Berarti nggak boleh dibuka, harus langsung dikirim, langsung diupload gitu Bapak ya? Intinya itu dilarang untuk dibuka. Kalau dibuka nanti akan terdeteksi dan nanti malah merugikan guru. Jadi kalau itu tadi solusinya disuruh kirim ulang Pak Oh, gurunya. kirim ulang. Oke, siap. Surveinya kirim ulang, nanti langsung diupload, jangan diintip ya Pak ya. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Termasuk nggak boleh dibuka di HP juga nggak boleh dibuka. Lihat saja nggak boleh. Iya. Apalagi memodifikasi ya Pak. Sudah ada lapisan pengaman Pak di aplikasi EDIAS itu. Jadi file ini pernah dibuka itu sudah ada, sudah mendeteksi Pak. Iya. Dibuka. Kirim lagi yang dari HP-nya langsung dikirim lagi, nanti langsung disiapkan foldernya, langsung diupload, jadi jangan dibuka. Oh, ngaten. Jadi dikirim ulang nggih Pak Catur. Iya, siap. Oke, nggih. Baik, Bapak Ibu, ini tadi pertanyaan terakhir dari Pak Catur nggih, menutup untuk sesi diskusi pada siang hari ini. Matur nuwun ini tadi Pak Fadibah atas materinya tentang telaah instrumen dan Pak Amirul mengenai update patch serta aplikasi PMP offline surveys dan segala permasalahan yang ada di dalamnya. Dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi testimoni. Jadi mohon berkenan perwakilan 1 orang dari Banyuwangi dan 1 orang dari Kabupaten Nganjuk nggih. Ini kalau saya tawarkan untuk raise hand nanti seperti di awal acara. Hening tidak ada yang raise hand. Ngapunten, jadi mohon izin ini saya tunjuk saja. Bu Nani Asiani Mustikowati dari Banyuwangi sangat memberikan testimoni Bu mengenai kegiatan pada hari ini. Halo Bu Nani. Terima kasih Bu. Jadi Bu, saya kenalnya Ibu aja ini dari Banyuwangi. Sebenarnya banyak Bu. Nggih. Ya, alhamdulillah. Yang saya hormati, yang kami hormati Bapak Ibu sebagai narasumber. Yang saya hormati rekan-rekan serta baik itu dari Banyuwangi dan dari Nganjuk. Alhamdulillah siang hari ini mulai dari pagi tadi kita dapat mengikuti daring tentang PMP yang kedua bagi angkatan 15. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber maupun panitia. Yang jelas kami bertambah ilmu, bertambah cerah. Insya Allah hasil dari kegiatan hari ini akan kami berikan atau kami sampaikan kepada sekolah-sekolah binaan. Dan yang terakhir, barangkali dalam kami mengikuti ataupun ketika berdiskusi ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu kepada Bapak Ibu narasumber, panitia, dan teman-teman, rekan-rekan pengawas dan operator, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira untuknya kalau saya nilai jempol ini satu tunjukkan 2. Alhamdulillah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tadi testimoni dari perwakilan Bapak Ibu pengawas nggih, dari Banyuwangi dan dari Nganjuk juga. Dan ini untuk Bapak Ibu operator karena tadi sudah ibu-ibu, sekarang bapak-bapak ini yang barusan Pak Catur. Pak Catur Jatmiko dari Nganjuk, monggo Bapak. Sekaligus menutup untuk testimoni, penutupan kegiatan ini, monggo Pak Catur. Saged di-unmute. Terima kasih Mbak Maya atas waktunya. Oke. Terima kasih untuk pembelatihan kedua ini, kita lebih banyak ilmu lagi untuk kedepannya PMP untuk lebih baik. Dan hari ini sampai jam 13.30 kita melaksanakan ini dengan alhamdulillah lancar juga,
Dan untuk teman-teman yang lain dari Nganjuk mungkin juga Banyuwangi, nanti kita lebih sering sharing di grup yang kemarin itu untuk kedepannya PMP lebih baik, Mbak Maya. Terima kasih. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Catur atas testimoninya. Baik Bapak Ibu, karena ini waktunya sudah menunjukkan pukul 1:30 siang, setelah sesi testimoni, selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Jadi mohon berkenan untuk menyalakan video ya, karena setelah ini akan kami dokumentasikan dan akan masuk di laporan kami. Oke. Bapak Ibu, dengan ini tadi ya berakhirnya sesi dokumentasi ini, maka saya rasa ini sudah sampai di penghujung acara. Ngapunten, ini untuk Pak Amirul, apa ada tambahan lagi Pak Amirul? Oh ya, sedikit aja ya Bu Maya ya. Untuk teman-teman yang kesempatan kali ini mengikuti BIMTEK dan belum tergabung ke Telegram, ya silakan bergabung di Telegram. Nanti ada pertanyaan nanti kita selesaikan di Telegram ya. Sama itu ada di link chat, ada EDS asisten ya. Silakan mungkin beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu nanti kebetulan sama di sana, silakan nanti temukan jawabannya di WA asisten dari LPMP Jawa Timur ya. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta dan panitia gitu ya. Ya, oke. Matur nuwun Pak Amirul. Baik, ini Pak Fadiba masih online ini sepertinya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa ini sudah sampai di penghujung acara, dan tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Amirul, untuk kekurangan mengenai komunikasi nih tentunya. Kalau di tahun kemarin komunikasi selesai BIMTEK berakhir, terputus hanya sampai di situ saja. Jadi kalau misalnya ada permasalahan atau ada kesulitan di lapangan, mungkin Bapak Ibu tidak tahu juga nih mau menanyakan kemana. Nah, untuk tahun 2020 ini LPMP sudah memfasilitasi ada grup Telegram. Jadi Bapak Ibu sangat berdiskusi, sangat menanyakan permasalahan yang ada di grup Telegram tersebut. Di sana juga ada narasumber-narasumber kami. Setelah itu juga ada EDS asisten. Untuk nomornya sudah kami share di kolom chat. Untuk link materi, untuk link materi, kemudian untuk link unduhan aplikasi, kemudian untuk EDS asisten 2020, ini sangat ditambahkan saja di nomor WA ini ya Bapak Ibu. Jadi EDS asisten ini memakai WhatsApp, nomornya 0856 45 15 kali 9. Sudah ada di kolom chat, tinggal ditambahkan. Oke. Nanti tinggal diketikkan saja halo atau tanya, nanti akan ada panduannya. Dan selain EDS asisten, ini juga difasilitasi lagi untuk grup Telegram. Jadi insya Allah nanti jika ada permasalahan atau kendala, bisa dituangkan di grup tersebut. Baik, terima kasih ini kami sampaikan kepada host, kepada panitia, kepada bapak-bapak narasumber, termasuk juga kepada Bapak pimpinan yang sudah mendukung terselenggaranya kegiatan pada hari ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dari pagi sampai siang hari ini. Dan saya selaku moderator undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu acara ini. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di kemudian hari. Tetap semangat ya Bapak Ibu, tetap sehat. Semoga di era new normal ini diharapkan kita juga tetap disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita agar terhindar dari wabah COVID-19. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.